Alhamdulillah ya Rabbi ala ma razaqtani minal ilmi wal irfani syukran bila adad wa sholli wa sallim summa barik ala nabi wa alihi wa ashabihi wa kulli man ijtahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul walidain wal musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi darin. Hukukul walidaini al-walidani huma as-sabab fi wujudil insan laula ada huma istaraha wa laula syahwatuhuma ma ta'ala. Saya jelaskan, orang tua itu ya Allah dijadikan sebagai sababu wujudil insan. Jadi karena dalam menciptakan sesuatu Allah itu memilih adanya sebab, ya ada ya Pak, sebab. Memilih itu berarti jais. Jais itu pilihan, bukan keharusan. Yang sering saya katakan, Gusti Allah itu dalam mencipta sesuatu tidak terikat, tapi pilihan ya, bukan tidak terikat oleh suatu sebab. Allah itu tidak terikat oleh sebab akibat, yang terikat itu kita. Karena diciptakannya dengan dimensi, dengan unsur yang memerlukan adanya sebab akibat. Nah, bagi Allah dalam menciptakan sesuatu, sebab itu pilihan, bukan apa? Keharusan, bukan apa? Keharusan. Kalau memilih itu kan ya boleh pakai sebab, boleh tidak. Boleh sebabnya itu A, boleh sebabnya itu B. Ya. Contohnya kalau menciptakan manusia, sebabnya itu ada ayah dan ibu. Tapi itu bukan harus bagi Allah. Sehingga ada Nabi Adam yang dicipta tanpa ayah dan ibu. Sehingga ada Hawa dicipta tanpa seorang. Ada Nabi Isa dicipta tanpa seorang. Ya, itu yang saya katakan bahwa sebab dalam mencipta sesuatu bagi Allah adanya sebab itu bukan keharusan tapi sebab. Dan yang dalam bahasa kita namanya jais, Jais. Tapi bagi kita, bagi makhluknya ini, sebab akibat itu menjadi keharusan. Kita untuk bisa kenyang, ketika kita lapar untuk kenyang makan itu keharusan. Ketika kita sendiri yang pilih ya, tapi ketika Allah yang menghendaki, bisa saja mengenyangkan kita tanpa pakai makanan. Kalau kita mau dapat ilmu ya harus belajar. Belajar itu sebabnya. Tapi yang bergerak itu siapa? Kita sendiri kan. Jadi ketika kita memilih atau menghendaki, mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu, maka proses terjadinya sesuatu itu kita terikat oleh sebab akibat yang itu telah dipilihkan oleh Gusti Allah. Paham ya? Tadi itu, yang itu telah dipilihkan Gusti. Sekali lagi Allah itu memilihkan. Ya, bagi Allah itu memilihkan. Tetapi Allah bisa memilihkan sebab lain di luar sebab yang berlaku secara umum. Jadi sebab itu ada yang berlaku permanen, namanya hukum alam itu ya. Tapi Allah bisa memilihkan sebab lain di luar yang berlaku secara permanen. Sehingga ada orang yang dapat ilmu tanpa melalui proses belajar. Bisa. Orang yang mu'allamnahu min ladun itu dari saya. Orang bisa saja dia menyembuhkan
orang sakit tanpa melalui proses medis yang sesungguhnya. Ya, orang kalau sakit kan mesti pakai medis. Tapi kalau Nabi Isa itu kan cukup diusap gini kan sembuh. Orang yang tidak bisa melihat sejak lahir itu buta ya, diusap gini dia bisa melihat. Paham ya? Sebabnya tetap ada, namanya diusap pilihannya. Sebabnya tetap ada, tapi jenis sebabnya berbeda dari sebab yang berlaku secara umum yang itu disebut dengan apa? Sunnatullah. Apa namanya? Sunnatullah. Sunnatullah itu hukum Allah. Semuanya begitu, hukum alam orang, hukum Allah, hukum alam yang berlaku pada kehidupan ini. Tapi Allah bisa memilihkan itu. Kalau Allah yang menghendaki. Tapi kalau kita yang menghendaki, paham ya? Kalau kita yang menghendaki, maka kita harus terikat oleh sebab yang berlaku secara umum, itu yang namanya hukum alam. Nah itu pingin tadi itu ya ilmu ya belajar, kalau kepingin sehat itu ya ditunjuk ke keseimbangan awali, itu macam ya. Kalau kepinginnya itu ya harus makan, itu sebab yang Allah pilihkan seperti itu. Oke ya, jadi saya ulangi. Allah dalam mencipta sesuatu memilih untuk mencipta itu dengan melalui apa? Sebab. Pertanyaannya, apakah bisa Allah mencipta sesuatu tanpa sebab? Bisa. Makanya ada kun fayakun itu terjemahan dari itu kalau saya. Jadi Allah kun fayakun, kalau mencipta langit itu 6 bumi. Iya, kun fayakun itu menegaskan Allah tanpa sebab, tanpa hari, tanpa waktu, tanpa peralatan. Tapi kalau Allah memilih itu juga lalu Allah menentukan, aku menciptakan langit bumi 6 hari, menciptakan manusia 9 bulan. Itu pilihan Allah, gitu ya. Paham ya? Bukan keharusan. Sehingga jangan disalahpahami, kun fayakun kok manusia itu kun fayakun. Nah, kun fayakun itu penerjemahnya tadi bahwa Allah tidak terikat oleh satu sebab dalam mencipta sesuatu. Paham ya? Dalam mencipta sesuatu. Karena sebab bagi Allah hukumnya apa? Jahizun fi haqqihi. Udah gak dia? Udah gak? Soalnya masalah tauhid ini supaya kita yakin gitu. Sehingga kita hidup ini kalau paham tauhid itu sebenarnya benar. Kita tahu posisi kita ini pilihan Allah, ya gitu loh ya. Apa ikhtiar kita? Kalau ikhtiar kita kalau mau bahagia harus melalui sebab kita itu. Kalau kita ingin Allah berikan pilihannya dan jalur Gusti Allah. Allah berikan kemudahan. Ya itu faktor, bisa saja mengeluarkan faktor lain. Bila Allah sudah menghendaki, gitu ya. Bila Allah sudah menghendaki. Tapi kalau kehendak kita ya harus mengikuti sunnatullah itu. Karena sekali lagi kalau manusia terikat oleh hukum sunnatullah itu tadi, sebab akibat itu sunnatullah. Kalau Gusti Allah sama sekali tidak terikat itu, bagi Allah itu sudah pilihan. Ya, nah, sunnatullah yang berlaku salong itu namanya hukum adiyah itu, hukum biasa. Tapi di luar itu bisa saja Allah memilihkan untuk lain, untuk terjadinya sesuatu di luar dari hukum yang biasa terjadi. Ya kayak tadi. Makanya ketika ada orang diberi Allah kelebihan bisa menyembuhkan dengan pakai air, pokoknya ya, dengan menggunakan media tertentu mungkin, karena itu Allah bisa berikan pilihan. Paham ya? Tapi itu di luar hukum sunnatullah yang berlaku secara normal, secara adiyah. Namanya ghairu adiyah. Itulah namanya bisa, kalau Nabi namanya mukjizat. Kalau seorang yang wali namanya karomah. Paham ya? Intinya sesuatu yang luar biasa. Luar biasa itu luar dari kebiasaan hukum alam. Paham ya? Al-khariqatul ada itu artinya sesuatu yang luar biasa dari adat, dari kebiasaan. Dari kebiasaan. Bisa terjadi begitu. Sehingga tidak perlu dimustahilkan. Tapi jangan lalu kemudian ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin mencari sesuatu yang luar biasa. Misalnya panganan enggak, kelemahan entah ini itu, entah itu Gusti Allah. Ya, suara kemarau masuk ngadek mangan dia langsung teranan. Itu usaha pilihan, ya kan? Berarti Gusti Allah bersama, orang-orang kita kenyang ya tidak apa-apa. Tapi Allah yang menghendaki. Tapi kalau kita sendiri yang berkehendak untuk kenyang, lakukanlah sudah sunat. Kalau kita ingin hebat, ya lakukanlah sunat Allahnya untuk menjadi hebat. Kalau kita ingin punya keistimewaan, ya lakukanlah, karena sudah ada hukumnya, gitu ya.
ikuti hukum itu. Diri kita ingin mendapatkan sesuatu dari hukum itu, jalur Gusti Allah mana ya? Gitu kan. Allah juga punya kemungkinan memberi sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau santri itu kan dua jalur. Jalur sunatullahnya itu tenanan pelajari, tenanan sekolah, tenanan ngaji. Ini jalur yang lain kita melalui jalur yang di luar sunatullah tadi. Hukum yang berlaku itu apa ya? Ibadah tenanan. Ibadah ini kan korelasinya kalau dikaitkan dengan belajar kan aduh, apa? Paham ya? Ada, dia punya tata krama, paham ya? Dia punya sopan santun pada gurunya, dia sering baca Fatihah, dia sering ke makbarah untuk mendoakan kepada kiainya, kepada masyayikhnya, kepada orang tuanya. Ini kan sesuatu yang tidak nyambung dengan itu. Ini sesuatu yang bisa untuk apa saja. Gitu. Ya cari ilmu ketika kita usaha, hal-hal yang memang layak Allah memberikan sesuatu di luar hukum yang berlaku ini mungkin. Dan itu jalurnya memang harus jalur di luar yang sunat. Tuhan itu gak mungkin untuk akal, itu sunatullah. Tapi Allah mengendaki bisa. Ya tak ada cara Allah untuk bisa menyembuhkan dengan cara yang lain. Oke, kalau ada yang ditanya, mereka mungkin silahkan tanya. Kalau tambah pilihan ya. Ada adi, ada liru, ada ini persoalannya ada. Dan akidah ini bisa menjadi fondasi atau menjadi landasan kita untuk berbuat segala sesuatu. Kalau kotak kita itu gampang wawan, ya tidak bisa posisikan ini di mana. Sudah berada. Ketika kita bergerak pada sunatullah dan tidak berhasil, banyak wilayah kita berikhtiar. Pada ujungnya siapa? Yang menentukan finishing finalnya siapa? Mesti Allah. Apakah mesti yang kita ikhtiarkan pada sunatullah itu 90%? Ya, saya katakan. Oke lah, kita kasih 10%. Selebihnya 10% ada kehendak Allah di sini. Betul ya? Jangan dibalik. Kalau dibalik namanya Jabariyah nanti. Kalau Qadariyah dalam proses Ahlussunnah itu 90% itu wilayah ikhtiariyah dia, kita harus ikhtiar, selebihnya serahkan kepada Gusti Allah. Itu Qadariyah. Itu Ahlussunnah tidak bisa. Itu Ahlussunnah. Tapi kalau melepaskan Allah sama sekali, sama jadi menungso, namanya Qadariyah. Kon berhasil tidak aku jerewa. Terus gak urusan pangeran, itu namanya Qadariyah. Tapi kalau awak bisa berbuat apa? Kabeh itu Gusti Allah. Kalau masa bukan kayak apa nih? Orang Allah udah pinter guys. Nyantai itu Jabariyah. Ya. Tapi nek ngene Ahlussunnah itu tengah-tengah itu. Baina Jabariyah Qadariyah, artinya tetap Qadariyah. Kalau Asy'ari itu lebih kuat pada itu. Asy'ari itu lebih dekat ke Jabariyah. Kalau Maturidi dalam Ahlussunnah itu lebih dekat ke Qadariyah. Nah, kita menggabungkannya begitu. Itulah porsinya kalau saya ya 80-20 atau 90. Tetap harus ada Allah. Mana Allah yang gitu lah. Ayo tenang. Ini masuk ujian nanti. Naikkan pangkat. Ya. Ayo. Ayo deh. Kan orang butuh pemain. Loh, itu saya. Ada. Apa? Tanglet, tapi mboten materi hari ini pripun? Ayo kau. Orang bayar. Itu terkait wanita yang melakukan hamil duluan. Ya. Ketika dia dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya, itu apakah orang tuanya juga mewali napa mboten? Malin. Nggih. Kenapa harus pakai wali hakim atau Ya harus orang banyak. orang tuanya? Nanti apakah ketika
dia sudah melahirkan sudah ijab malih apa tidak? Kan nggak boleh duluan. Ini ada apa ini? Kacau banget. Urusan jam, urusan hari masih kacau. Itu tadi malam jam 11:30 standar. Apa bisa? Jet lag. Sisinya kan banyak, hampir 5 jam. Sisi jamnya Mekah kan sih. Jadi kalau jam sekian ini di Mekah masih jam 4. Saya kalau bangun subuh itu di sini sudah jam 9. Jadi, kalau ada orang mail, Jadi duluan nih. rumah mail mau bisa mencoba nikah ya nikah itu paling itu kecuali waktu wali gak gelem wali yang usia walikan tidak mau maka baru pulang namanya wali abdul itu dalam fikih wali yang tidak mau menikahkan anak karena sebab atau karena dia tidak di tempat atau apa atau dia memang tidak mau menikahkan maka di situ walinya beralih ke wali fikih kalau di antara semua wali itu tidak ada. Nah ketika dia melahirkan ya nggak apa-apa dia tidak perlu nikahkan lagi. Bukan ijab malih. Nggak usah. Nah, status anaknya saja yang berbeda. Kalau anak yang bukan saat nikah, ya, sampai lahir itu tidak kurang dari 6 bulan. Jadi setelah nikah kok 6 bulan, kalau dia lahir, maka anak itu tidak punya hubungan nasab kepada Ayahnya. ya kepada laki-laki yang kawin dengan dia. Ya, dia bukan ayah biologisnya. Artinya nanti dia tidak boleh jadi wali, gitu loh. Tidak bisa mewaris, paham ya? Karena minimal batas orang hamil itu dalam fikih itu 6 bulan. 6 bulan. Tapi kalau dia lahir dari akad itu lebih dari 6 bulan, dia tetap punya hubungan nasab kepada ayah. Ya meskipun dari DNA ya pasti kepada ayahnya sih nggak jelas itu ya. Kurangnya 6 bulan. Ini fikih ya, fikih. Jadi batas janin dalam fikih Islam itu 6 bulan karena minimal kehamilan itu 6 bulan maksimal 4 tahun satu-satunya 4 tahun itu ada rata-rata 9 bulan jadi kalau misalnya 1 Januari dia akad ya dalam keadaan hamil sudah lalu bulan 5 dia sudah babaran maka anak ini tidak punya hubungan nasab kepada ayahnya nasab ya. Artinya tidak bisa mewaris, tidak bisa jadi wali, gitu loh ya. Tidak bisa jadi wali. Bahkan dalam fikih itu ayahnya bisa mengawini menikahi pada anaknya sampai sebegitu, karena dia seperti orang lain. Walaupun itu ayah biologisnya gitu. Ya tadi kan berarti bukan biologis, ya. Iya. Kan sebelum 6 bulan. Ya. Harusnya dia melakukan dengan laki-laki itu berarti kan gitu ayah DNA-nya ayahnya cuma Apa ya? ibunya. Oh itu dengan ayah sendiri? Iya. Iya, itu tuh. Karena status fikihnya dia seperti orang lain. Kan ada status biologis, ada status fikih hukum. Ya, status. Seseorang dikatakan dia punya hubungan nasab kalau terikat oleh perkawinan resmi, perkawinan yang sah. Kalau perkawinan tidak sah, maka berarti dia dianggap tidak ada perkawinan. Berarti anak itu anak di luar nikah, namanya anak zina. Tapi kalau misalkan ini kejadian dengan A, tapi sama orang misalkan A nggak mau tanggung jawab terus ditanggung Dan sama jawab B. yang lain ya B. Artinya ada yang mau ngawin B sama. Artinya Hukumnya. makanya tadi itu kalau dia lahir kurang dari 6 bulan, ya kan? Maka anak itu tidak punya ayah gampangannya. Ayah nasab itu tidak punya, baik kepada A maupun kepada B. Tapi Paham kalau ya?
Kalau Lebih. sebelum 5 bulan dia lahir, maka hubungan nasabnya kepada ayah yang kedua yang mengawini itu. Berarti Berayah pertama tetap sudah lepas. Artinya kepada yang menghamili itu, Menikahi. yang ada tanggung jawab itu lepas, tidak ada hubungan apa-apa. tapi ada hubungan sama B, Pak. Kayak ini. Baik ya? Misalkan lebih. Karena menikah. Ya menikah tadi. Oh, karena Ya kalau B itu menikahi dia, lalu kehamilan dia lahir sebelum 6 6 bulan, maka dia punya hubungan nasab kepada B. Meskipun jelas-jelas dia sudah hamil karena nah, gitu. Kepada A tidak ada hubungan sama sekali, secara nasab. Biologis mungkin iya, DNA iya, tapi secara fikih tidak. Fikih itu dimulai, ada hubungan hukum itu, saya ulangi ya, ada hubungan hukum, nasab itu hubungan hukum. Nasab itu hubungan apa? Karena nanti terkait dengan kemakraman, makrom terkait dengan waris, gitu ya. Nasab itu, nah nasab itu dimulai, hubungan hukum itu dimulai ketika ada yang namanya tindakan atau perbuatan hukum. Adanya proses hukum, adanya perbuatan hukum. Perbuatan itu apa? Ya perkawinan. Akad itu namanya perbuatan hukum. Paham ya? Kalau orang mengambil melakukan hubungan tanpa perbuatan itu bukan perbuatan hukum, dia menyimpang dari hukum. Paham ya? Maka tidak punya akibat secara hukum. Nah, secara hukum dalam arti efek hukumnya itu tidak ada. Ya, yang ada dia dosa karena melakukan pelanggaran di luar itu tadi. Akibat hukum itu sesuatu yang timbul dari kalau Anda melakukan jual beli, prosesnya namanya akad jual beli. Oke ya? Saya beli barangmu ya saya jual kepada kamu barang saya. Ketika terjadi akad jual beli, namanya ini perbuatan hukum. Maka otomatis akan memunculkan akibat hukum apa? Barang yang asalnya kita tidak bisa memakai, nggak boleh makan karena pecel ini sudah kita makan, makan ini sudah kita beli, dia kita halal makan. Halal itu namanya akibat hukum. Kepemilikan, saya akhirnya memiliki barang itu. Berarti saya punya hak untuk menjual lagi, memakan, ngasihkan orang. Tapi sebelum saya ada akad ini tidak boleh ada perbuatan hukum. Ini barang uang. Kapan dimulainya? Ketika ada perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu adalah perbuatan yang diatur, yang diikat oleh. Ini hanya kiai yang sarjana hukum yang bisa. Karena istilah-istilah adalah istilah hukum. Kalau fikih kan ada istilah perbuatan hukum ya akad gitu aja. Paham ya? Makanya tadi secara tegas itu. Dan hukum itu sekali lagi berdasarkan fakta yang terlihat. Perbuatannya itu ada atau tidak. Kalau dia belum pernah ada perbuatan itu dianggap tidak ada. Lo kan karuan yang ngambil kono kok bapaknya nasabnya kepada dia. Karena fakta hukumnya 5 bulan, 6 bulan itu menjadi batas ketentuan fikih untuk menentukan seorang laki itu ada apa tidak. Sama dengan khunsa, kalau dalam fikih itu ada istilah khunsa. Khunsa itu orang yang ketika lahir diberikan 2 alat kelamin, itu namanya khunsa. Saya terjemahkannya saya bukan bagi. Kalau bagi itu saja kan lanang. Cuman dia punya sakit kan secara psikologisnya kan sakit. Secara hukum ya dia laki, dia mewarisnya dapat 1, dia untuk makrom laki-laki, sholatnya harus laki-laki, suara auratnya laki-laki, gitu ya. Perkawinan, kesaksian, waris laki-laki semua. Nah, bisa karena lembek terus dia warisannya separuh, ya kepedon gitu ya. Nah. Makanya khunsa itu kan. Khunsa yang dengan 2 alat kelamin itu harus dipertegas statusnya, karena status hukum itu cuma 2, laki-laki atau perempuan dalam kaitan jenis kelamin, ya. Status hukum jenis kelamin itu cuma 2, tidak ada jenis ketiga. Orang lanang orang itu karena kaitannya dengan tadi perkawinan, warisan, kesaksian, ya, dengan batas sholat, dengan auratnya, dengan kematian, ada aturan hukumnya yang beda laki dan perempuan. Zakarun atau unsa, bedanya laki-laki atau perempuan. Nah kalau unsa lebih tegas, dilihat dari kencingnya dia keluar dominan dari mana. Kalau dari kelamin laki-laki, maka dia laki-laki pun. Kalau dominannya dari alat kelamin perempuan, maka dia dianggap apa? Perempuan. Harus dipertegas. Paham ya? Nah, misal lu dibagi sehari ini ikut laki-laki, besok perempuan. Karena hukum itu butuh kepastian.
Ya, apalagi? Bebas saja. Saya ingin Pas saja ya. bertanya, Ayo. untuk jika perempuan mau melahirkan itu kan sudah ada flag gitu ya. Ya. Tapi belum Belum keluar. lahir, belum keluar. Itu masih diberi hukum untuk kewajiban sholat apa? Ya, masih. Karena dia belum pada posisi ya. Haid dan nifas ya. Artinya nifas itu bukan nifas, bukan juga darah haid, tapi darah istiqamah. Ya. Ya, kayak isep bisa. Ya sama dengan orang sakit tau. Kalau tidak mungkin kan dalam kondisi dia sudah posisi proses, ya toh? Dia pasti kesakitan. Maka dia bisa sholatnya sesuai kemampuan dia bisa dengan duduk, dengan tiduran, dengan apa isyarat mata, apa. Minimalnya sholat dihormati waktu, sholat untuk menghormati waktu, baru nanti ya ada kalau sudah suci. Jadi ada batas ya. Yang namanya nifas itu adalah darah yang keluar akibal wilayah. Akibah itu mengiringi. Jadi bayi lahir lalu keluar darah. Darah yang keluar setelah bayi lahir itulah darah nifas. Paham ya? Tapi kalau darah keluar sebelum terjadi kelahiran itu masih posisi darah istihad, flagnya atau mungkin ada keluar darah, bukan darah haid. Ya, karena orang hamil itu sudah tidak haid. Atasnya di sini. Kalau dia belum keluar darah haid, berarti posisi masih kewajiban. Punya kewajiban apa? Sholat otomatis. Tapi ketika sakit bagaimana? Ya berlakulah hukum orang sakit cara sholatnya. Kalau tidak bisa berdiri dengan duduk kan, kalau kayak gitu ya. Kalau tidak bisa bersuci sama sekali, dia tidak apa-apa. Dihormatil waktu. Tetap dipandu sholat. Nanti setelah itu kalau sudah melahirkan, sudah sehat, nifasnya selesai, baru dihitung dia melakukan i'adah. Kodok itu hanya dua alasan, lupa atau tertidur. Posisi orang istighatsah yang sakit sekalipun itu kan tidak lupa, tidak tidur, jadi sadar. Harus sholat namanya hurmatul waqti. Kalau dia mengulang karena posisi hurmatul waqti gitu ya, sholat yang karena tidak memenuhi syarat. Kita dalam keadaan najis, tidak bisa melihat kiblat, ya kayak punya aurat, nggak punya menutup aurat, tetap sholat kamu. Karena sholat itu ada kewajiban waktu. Tapi karena sholat itu tidak sempurna, maka nanti kita ada, bukan kodok, apa namanya? Ada itu kembali sholat. Sehingga kita terlepas dari kewajiban waktu. Yang kedua kewajiban kesempurnaan sholat itu sudah terlepas. Dan maka begitu. Kodok sholat itu hanya ketika orang kehilangan kesadaran kamarnya. Karena ketiduran kan kesadaran ketiduran. Karena lupa itu kan nggak kesadaran. Makanya orang sepanjang masih punya kesadaran dalam kondisi apapun sholat tetap wajib dilakukan meskipun dalam batas minimal kamarnya. Makanya orang tinggal tarikus sholat itu hubungannya berat. Kalau fikih yang salaf itu disuruh tobat, kalau tidak mau dia dibunuh, hubungannya bunuh. Kalau nggak mau tobat, apalagi dia meninggalkan karena meyakini tidak wajib sholat, kamu bukan sholat, kufur langsung. Kalau mati dia mati kufur, tidak boleh disolati, tidak boleh dipendam di tempat itu, ya, tidak bisa mewaris, tidak bisa diwarisi. Tarikus sholat dengan amidan, mu'taqidan, biwairi wujubiyah itu berat. Ya? Tapi kalau karena malas, sampai kufur. Dia harus disuruh tempat, harus sholat. Kalau tidak mau, dia harus kutil, dibunuh. Ya, sholat saja. Kalau yang lain kita masih bisa ya. Zakat itu tidak bisa, tidak apa-apa. Karena syarat wajib itu. Ya, haji itu tidak bisa, tidak apa-apa. Poso gak kuat, gak umur kok. Gak poso. Sahur kok gak iso. Nek wae nyaur gak iso mana gak mampu. Sebab ini gak yo gak kok sudah bebas. Tahu ya? Karena sudah tidak bisa melakukannya. Tapi tidak bisa. Kalau masih sadar meskipun sakit tetap butuh sholat. Karena satu-satunya iling Gusti Allah itu di situ sholat. Paham ya? Gusti Allah itu yang minta kita ini iling. Kok niku ono sing gawe? Ono aku, gampangane ngono lah. Nah, iling itu melalui apa? Minimalnya melalui sholat ini. Paham ya? Makanya tidak boleh tadi sholat.
Ya. Tapi adzan itu berarti wajib juga nih. Ya, ada itu berarti. Ya, Menyempurnakan hormatul sholat. waktu. Ya, bahasanya memang secara fikih ya ada. Ya sholatnya sudah bisa sempurna kan? Bisa wudu, pakaiannya bisa sempurna, itu namanya. Ketika sudah bisa memenuhi semua syarat hukum secara sempurna, maka kita harus mengulang sholat. Mengulang, ya ada itu artinya mengulang. Kalau qadha itu adalah nyambung. Tadi belum melakukan. Nah, di qadha itu dia kalau ya ada tadi harus melakukan tapi nggak sempurna. Saya mau melakukan secara sempurna. Yang tadi ya sudah selesai. Andai kata sebelumnya tadi dia meninggal sudah bebas. Paham ya? Ya sholat dalam kondisi ini di kendaraan, oke ya, di kereta karena ini oke, kematian waktu tiba-tiba lalu terjadi di mana dia meninggal sebelum bisa ya tetap sudah bebas. Terus gak dosa. Tapi kalau dia tidak sholat dia dosa. Karena dosa waktu baru tidak. Karena sholat itu terikat oleh batasan waktu. Ada 5 waktu yang kita minimal harus ingat oleh Gusti Allah. Sholat itu begitu. Ya. Kalau sampai sholatnya orang yang belas sama sekali, ya tidak ada khusyuknya dan pikirnya paling nggak sekian persen. Terus ada lagi. Kalau niat yang iadah itu tadi ribuan apa? Ya ada kan? Oh iadah kan? Iya. Yang itu nih ada sholat, ya ada sholat itu di sholat. Fotoan makanya ada adillahi ta'ala yang tepat waktu yang posisi penuh, ada fotoan, ada apa? Ya, Ada. terserah bebas semampu kita, tidak harus dur 20 dur ya. Sama dengan kondo itu tidak perlu kalau subuh mentari bisa subuh. Ketika kita bangun tidur ketiduran jam 8 langsung harus sholat, paham ya? Kodoan. Kalau sering begitu kodoan. Dan bahkan kodo itu tetap kita dengan suara jahar. Meskipun jahar itu kalau sesubuh kan suaranya keras. Suara itu jam 8 tetap disunahkan pakai suara keras. Sunnah. Orang yang kodo itu. Jelas dengan kodo. Nah kodo itu yang tidak berdosa asal ketika tidurnya belum masuk waktu wajib sholat. Kalau kita tidur jam 11 ketiduran sampai asar, kodo kan? Tidak dosa. Goblok jadi. Tapi kalau kamu jam 12 kan sudah masuk kewajiban. Lalu kemudian maksa turun nggak sholat disik ketiduran dosa juga. Dosa waktu tadi. Kalau ingin sengaja tidak sholat ya sebelum itu waktu masuk kamu harus sengaja yang jadi malaikat sengaja tidur sengaja ini tinggal sholat ini.